Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat Google Classroom di laptop atau di PC kamu. Yuk simak videonya baik-baik. Langkah pertama adalah kita buka dulu website Google-nya. Kemudian kita klik Classroom. Setelah kita klik Classroom, kita pilih pada bagian atas Classroom. Kemudian pilih Google Classroom, kita klik. Setelah tampilannya seperti ini, kita klik saja buka Classroom. Kemudian kita isi email yang ingin kita gunakan. Sebisa mungkin emailnya sama dengan email yang ada di HP Android kita. Kemudian kita klik berikutnya. Masukkan sandi. Saya sudah pernah masukkan sandi, jadi otomatis muncul di sini. Jadi bagi kamu yang belum pernah mengisi sandinya, diketik aja sandinya, kemudian klik berikutnya. Kemudian tampilan ini adalah tampilan pertama Google Classroom. Kita menggunakan email yang tertera di sini. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, di sini kita berhasil nih, sudah berhasil membuat Google Classroom yang akan kita gunakan untuk anak didik kita atau murid-murid kita yang ada di sekolah. Kemudian kita buat. Nah, di sini ya, di tanda-tanda plus bagian pojok kanan atas, kita klik. Nah, karena kita ingin membuat kelas atau membuat classroom buat anak didik kita, maka kita klik buat kelas. Kemudian kita checklist, setuju, kemudian lanjutkan. Pilih nama kelasnya. Misalkan di sini saya tulis kelas 5C. Kemudian bagiannya bagian apa? Saya tulis aja nama saya. Mata pelajarannya adalah silakan diisi, boleh bahasa Indonesia, boleh PJOK dan lain-lain. Karena saya mata pelajarannya semuanya, saya ketik aja all MUPEL. Ini saya misalkan saja ya, bagi teman-teman mau ngetik mata pelajarannya ya silakan aja diketik. Kemudian ruangnya saya ketik aja dengan home learning. Kemudian klik buat. Berhasil sudah. Ini kita klik OK dulu. Nah, berhasil sudah kita membuat Google Classroom dengan menggunakan media PC atau laptop yang kita miliki. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke anggota. Nah, di sini anggota terdiri hanya guru dan siswa. Kemudian tugas kelas, kita buka tugas kelas. Tugas kelasnya masih kosong karena kita baru buat tugas kelas. Kemudian nilai, kita klik menu nilainya. Di bagian menu juga masih kosong karena kita baru buat. Nah, di bagian forum, nah ini yang
Ini bagian info-info terkait masalah kita. Kita klik dulu oke ya. Kita akan kirimkan atau bagikan sebelum kita menugaskan. Biasanya saya selalu mengirimkan postingan ini terlebih dahulu. Nah, ini bagian dari wallpaper yang ada pada Classroom. Kemudian kita setting dulu di pengaturan di pojok kanan atas yang gambarnya bergerigi. Ini tadi yang kita isi ya. Detail kelasnya, nama kelas 5C, deskripsi kelas adalah kelas berapa misalkan. Kelasnya udah, misalkan menceritakan tentang apa kelasnya. Nah, di sini saya isi adalah pembelajaran online melalui Classroom, Google Classroom. Boleh diisi aja selera dari teman-teman. Kode undangan diaktifkan. Kode kelas muncul di sini. Jadi ada dua cara nih kegunaan dari kode kelas. Kode kelas ini berguna adalah ketika kita ingin menambahkan siswa atau menambahkan anggota. Yang bagian tadi kita tampilan pertama di anggota masih kosong, ada dua cara nanti cara menambahkan anggota. Yang pertama adalah membagikan kode kelas kepada anak didik kita. Yang kedua dengan cara menambahkan dengan email. Nah, kode kelas. Kalau saya kode kelasnya ini biasanya setelah semua masuk kelas gitu. Semua siswa sudah masuk ke kelas saya, biasanya saya reset kode kelasnya. Kenapa saya reset? Karena untuk siswanya itu biarin nggak bolak-balik masuk. Kalau nggak direset dia bolak-balik ya. Untuk biarin tertib, maka kode kelasnya itu setelah masuk saya reset. Jadi nanti ketika nanti ada yang keluar, pasti dia akan nanya ke teman-temannya atau nanya ke saya. Nah, setelah saya beritahu baru bisa masuk. Tampilan kelasnya ini kode kelas, forumnya siswa dapat memposting. Nah, di bagian forumnya ini saya biasanya ganti dengan siswa hanya dapat berkomentar. Jadi dia nggak bisa memposting di bagian awal yang tadi ya. Jadi mempostingnya itu hanya guru aja. Nah, hanya pendidik atau pengajar saja yang boleh memposting. Nah, di sini makanya saya bagian forumnya itu siswa hanya dapat, saya pilih siswa hanya dapat memberi komentar. Jadi ketika kita atau guru berkomentar atau memposting, maka siswanya hanya boleh berkomentar, nggak boleh memposting. Kalau ini nggak diatur, nanti dia sewaktu-waktu semua siswa kita bisa memposting apa yang dia inginkan. Tugas kelas, tampilkan notifikasi yang dipadatkan. Nah, selebihnya ini biarkan saja. Jadi bagian yang forum saja di bagian pengaturan yang kita rubah. Kemudian kita klik simpan. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kemudian kita ke anggota. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kode kelas itu gunanya adalah menambahkan anggota siswa di sini. Jadi anggota menambahkan siswa bisa melalui kode kelas, bisa melalui email yang akan kita masukkan dari siswa yang memberikan emailnya. Di sini saya akan mencontohkan terlebih dahulu bagaimana cara menambahkan guru ya, karena di sini kan cuma satu nih, saya doang nih. Nah, di sini saya coba memasukkan nama guru yang saya ingin masukkan atau saya ingin tambahkan. Makanya diklik di bagian icon plus, ada orang tambah plus ya, ikonnya kita klik. Nah, kemudian kita klik emailnya. Kita coba klik, kemudian kita undang. Nah, di sini saya mencoba untuk memasukkan ya
mencoba memasukkan atau menerima undangan atas email uci.ayas@gmail.com menjadi anggota yang termasuk anggota guru. Nah, pada email uci.ayas, beliau yang bersangkutan sudah menerima permintaan undangannya, maka di sini berhasil, lihat tandanya ya. Di sini otomatis berubah namanya menjadi anggota guru. Jadi kalau dia bisa menerima undangan, kemudian ada notifikasi email ke beliau, kemudian dia mengklik gabung, maka di sini otomatis berubah menjadi anggota dari guru. Begitu juga nanti dengan siswa. Jadi siswa ada dua caranya. Pertama, membagikan kode kelas kepada siswa yang bersangkutan, atau dengan cara menambahkan email dengan cara yang tadi. Nah, setelah mereka pada masuk, siswa pada masuk, guru pun pada masuk, maka Google Classroom ini bisa langsung digunakan. Terima kasih telah menonton video ini.